Shalom, horas madihita damang dainang nah naulongan itu hata Yesus Kristus. Tapuji Tuhata marhiti-hiti buku ede nomor 405 ayat 2 Tuhan Yesus si Perman. Tong di dia jupangau Tuhan sada songono namano guno guau tuna sonang songono sai marguru au tuho sai marguru au tuho ototong ihutono tu Yesus si pangolua. Asni roh madiamu dot damina sedebata mata dot sianak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata nagabe songon ayat hariat dihita di hari Senin 10 April 2022 imana tersurat di Job 10 sia ayat 25, Ayub 19 ayat 25. Ayat akas dohu boto mangulu do si pangulu au jala ibana perpudi jongjong di atas orbuk. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ido sahatna, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sering mendengar bahwa kita mengatakan mengenal seseorang, tetapi pengenalan kita hanyalah pengenalan luar saja. Ketika kita semakin menyelidiki dia, akhirnya kita kecewa dengan orang itu karena kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dan pada saat ini semua dunia, seluruh bangsa, terutama anak-anak muda dalam kehidupannya melalui acara-acara televisi mencoba untuk mencari siapa tokoh-tokoh idola mereka, yang dimana anak-anak muda sering mencoba untuk menyamakan dirinya dengan tokoh idolanya dalam hal berpakaian, dalam hal bertindak, dalam hal bertingkah laku, berbicara, dan sebagainya. Ketika dia mengikuti idolanya, dia akan menghambur-hamburkan semua hartanya. Dia akan mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya untuk mendapat menyesuaikan dirinya dengan itu. Tetapi ketika dia tahu bahwa idolanya itu melakukan yang tidak dia harapkan, maka dia kecewa. Hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan di mana ketika Ayub menyatakan bahwa dia mengenal, dia tahu siapa penebusnya. Di situ dia katakan bahwa dia percaya, yakin bahwa penebusnya tidak akan mengecewakannya dalam kehidupannya. Sehingga dia dapat bertahan sepenuhnya hidup dalam iman dan kebenaran. Itulah yang dikatakan oleh Ayub kepada sahabat-sahabatnya ketika sahabat-sahabatnya datang untuk menghibur dia pada awalnya. Tetapi pada akhirnya mereka semakin memojokkan Ayub dengan mengatakan bahwa Ayub adalah seorang pendosa. Dia adalah seorang munafik yang kelihatannya benar tetapi di dalamnya dia melakukan dosa sehingga Tuhan menghukum dia dengan sakit penyakit itu, dengan penderitaan yang berat. Kita tahu bagaimana kehidupan Ayub. Kalau kita membaca dari Ayub 1, dikatakan Ayub adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dia selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk memohon ampun ketika anak-anaknya selesai melakukan pesta pora. Siapa tahu anak-anaknya dengan tidak sengaja maupun sengaja berbuat dosa, dia selalu memohon ampun kepada Tuhan. Dia memberikan persembahannya kepada Tuhan. Tetapi kebenaran Ayub, ketaatan Ayub kepada Tuhan membuat iblis benci, sehingga iblis datang meminta kepada Tuhan supaya dia menguji Ayub, dan Tuhan memperkenankan iblis untuk menguji Ayub. Dengan pertama dikatakan dia mengambil semua harta bendanya, ternaknya semuanya mati. Yang berikutnya adalah anak-anaknya, baik laki-laki perempuan, semuanya meninggal. Yang berikutnya dikatakan di situ bahwa dia harus sakit, bara, menderita sakit bara, luka. Dia tidak bisa tidur dengan tenang, dia tidak bisa melakukan pekerjaannya, dia berbau busuk. Dan yang paling menyedihkan adalah istrinya mengajak Ayub untuk menghujat Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub dalam semua penderitaan yang dia terima, dikatakan di situ, Tuhan telah memberi yang baik, maka kita harus menerima yang buruk sekalipun.
Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dia mengusir istrinya seperti orang yang kerasukan. Sahabat-sahabatnya datang untuk menghibur dia, tetapi pada akhirnya seperti yang dikatakan, mereka malah memojokkan Ayub, mengatakan Ayub adalah orang munafik yang menutupi banyak kesalahan sehingga Tuhan menghukum dia. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Karena seperti dikatakan, aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, keyakinan Ayub menyatakan penebusnya hidup dan akan bangkit. Dapat kita katakan di dalam perenungan kita saat ini pada minggu-minggu Pasion, dikatakan kepada kita bahwa kita mencoba mengikuti ibadah-ibadah bagaimana perjalanan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai penebus manusia dari genggaman dosa, maut, dan iblis. Yesus harus menderita, bahkan dia harus dihukum di kayu salib. Tetapi seperti yang dikatakan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara kematian. Dia mengalahkan maut itu. Kalau Ayub dapat mengatakan penebusku hidup dan akan bangkit di atas debu, itu menyatakan bagaimana dia mempunyai pengharapan yang pasti. Karena hanya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup kekal selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa, iblis, dan maut supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Oleh karena itu, bagaimanapun beratnya penderitaan kita, maka kita harus melawan itu dengan iman yang teguh, dengan senantiasa bergantung kepada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mulai hati madi hotu tuale Tuhan di losodo hami apalagi bagasan obason lahoma ningo tali Tuhan sita onomo di bagi tonga-tonga di parmulon nami lahoma kopa meli Tuhan los di sido Tuhan di pengotohan marhiti hitatam hodo si palua hami hodo si tobus sami si dosa si bolis dota matean jalan nunga di padingga koha marhiti hiti ama maten anakmu Tuhan Yesus Kristus merjalan au hehe ibana sian hamatian namulak mangulu musiale Tuhan jalan nunga mana tubanua gijang atong imali Tuhan paposroh nama dalani aka arian ngulu nami molutung pehul sami gudang aka sitono paru kilo parsahiton nama sedua gas ngulu nami alane kami Tuhan hot jong jong Tuhan marhapur siau tuho atau kepuji pesapa maguar marhite Tuhan Yesus Tuhan na martanya kami tuho amin asin rohani Tuhan Yesus Kristus dot tolong ni rohani wata ama dot parsarung tur berbadia mana madongani dot mawasu masu hamu salutna amin horas madhita salutna